Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, tentu materi kita yang kita pelajari adalah mengenai apa dulu? Sistem ekspresi. Mengenai struktur dan fungsi organ daripada sistem ekspresi. Struktur dan fungsi organ daripada sistem ekspresi. Sebelum kita masuk di situ, tentu kemarin pada semester awalnya atau semester kali kemarin kita telah mempelajari yang namanya sistem pernapasan. Karena sistem pernapasan itu ada dua. Masih ingat? Masih ingat kan? Masih. Yang kedua itu adalah sistem pernapasan dada dan sistem pernapasan perut. Nah, dalam kegiatan kita pada pagi hari ini, materi kita adalah sistem atau struktur dan fungsi organ daripada sistem ekspresi pada manusia. Sebelum kita bahas pada materi, kita lihat ada beberapa dimensi Pancasila yang kita pelajari atau profil Pancasila. Yang terkait dengan materi kita pada saat ini adalah dimensi profil pelajar Pancasila itu ada 3. Apa yang pertama? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apa itu artinya? Berarti sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran, tentu anak kami sudah berdoa, menyerahkan diri. Namanya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, bergotong royong. Semua aktivitas yang merasa gotong royong itu harus ada kerja sama. Yang ketiga adalah mandiri. Mandiri itu adalah kemampuan seseorang dalam apa dulu? Apa? Dalam melakukan suatu hal. Itulah profil pelajar Pancasila yang berkaitan dengan materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Saya mau juga keterangan tidak boleh minum. Minumannya disingkirkan. Udah? Jangan santai kalian. Ini adalah usul Bapak hari ini. Jangan nanti balik sama kalian. Nah, materi kita yang hari ini adalah mengenai struktur dan fungsi organ sistem ekspresi pada manusia. Namun, kita perhatikan ada video yang saya tampilkan nanti mengenai pertama adalah sistem ekspresi dan alat atau organ-organ sistem ekspresi pada manusia. Coba kita perhatikan video ini dan cermati dan lihat apa yang ada di dalam video ini dengan seksama. Coba diperhatikan video ini. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Biolisi. Kali ini kita akan membahas kelas 11, yaitu materi baru tentang sistem ekspresi bagian pendahuluan. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah sistem ekspresi. Apa itu sistem ekspresi? Sistem ekskresi adalah sistem yang melakukan pengeluaran zat sisa hasil metabolisme tubuh atau eliminasi yang tidak dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan tubuh melalui osmoregulasi. Nah, berikut adalah alat dari ekskresi. Selanjutnya, kita akan membahas
Zat yang ketiga adalah sisa metabolisme karbohidrat dan lemak berupa air dan karbon dioksida. Yang keempat adalah sisa metabolisme protein berupa nitrogen dalam bentuk urea, asam urat, atau amonia. Selanjutnya kita akan bahas organ dan ekskresi terdiri dari berdasarkan gambar ada ekskresi ginjal, kulit, paru-paru, hati. Ginjal mengeluarkan air garam mineral atau urin. Paru-paru mengeluarkan air dan karbon dioksida, hati kulit air garam urea atau urea. Oke, Bu Erni, jadi pendahuluan sistem ekskresi. Selanjutnya kita akan membahas alat ekskresi yang pertama adalah ginjal. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Foman itu. Itu tadi adalah sistem ekspresi pada manusia. Video kedua adalah mengenai organ sistem ekspresi pada manusia. Kita perhatikan videonya. Video keduanya. Ini. Coba diperhatikan. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wiki Triuningsi. Kali ini kita masih membahas bab kelas 11 tentang sistem ekspresi, yaitu pada materi alat ekspresi ginjal. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah ginjal. Ginjal adalah organ ekskresi utama manusia. Ginjal berjumlah sepasang yang terletak di kanan dan kiri tulang pinggang. Nah, bisa kalian lihat gambar ya. Di situ ada ginjal kanan dan ginjal kiri. Posisi ginjal kanan lebih rendah daripada ginjal kiri karena tertekan oleh hati. Selanjutnya kita akan membahas ginjal tersusun di atas 3 lapisan. Lapisan yang pertama adalah korteks. Bisa sekalian kalian lihat gambar ya. Korteks adalah kulit ginjal, tempat terjadinya filtrasi atau penyaringan darah terdapat pada lima biji. Yang kedua adalah medula atau sumsum ginjal, tempat terjadinya reabsorpsi dan augmentasi. Terdapat di tubulus ginjal. Yang ketiga adalah pelvis atau rongga ginjal, merupakan muara, tubulus collectivus, dan hulu ureter. Nah, sekarang kita akan membahas ginjal tersusun atas satuan unit fungsional yang kita sebut dengan plefron. Nah, bisa dilihat di gambar ya, itu adalah jenis-jenis plefron. Nah, di gambar ternyata bagian A itu adalah glomerulus, bagian B adalah kapsul pulmoner, bagian C adalah tubulus contractus proximal, bagian D itu adalah lobum hemoral, bagian E tubulus contractus distal, dan yang F adalah tubulus collectivus. Selanjutnya kita akan membahas mekanisme pembentukan urin. Terdapat 3 proses. Proses yang pertama adalah filtrasi atau penyaringan. Nah, letaknya bisa kita lihat itu adalah di glomerulus atau kapsul pulmoner. Yang difiltrasi adalah darah bertekanan tinggi masuk ke dalam glomerulus dan tersaring atau filtrasi dengan tidak meloloskan sel dan protein darah. Filtrasi darah menghasilkan urin primer. Nah, proses pembentukan urin yang kedua bisa dilihat di gambar, itu adalah proses reabsorpsi atau penyerapan kembali
tubulus contortus proxima. Reabsorpsi dilakukan melalui dua cara. Cara yang pertama yaitu reabsorpsi obligat. Reabsorpsi obligat yaitu reabsorpsi yang mutlak terjadi, yaitu atau osmosis dari glukosa, asam amino, vitamin, dan mineral atau transport aktif pada tubulus contortus proxima. Yang kedua adalah reabsorpsi fakultatif, yaitu reabsorpsi atau penyerapan kembali yang terjadi sesuai kebutuhan tertentu, yaitu reabsorpsi air di lengkung mulut, tubulus contortus distal dan tubulus collectus. Reabsorpsi urin primer menghasilkan urin sekunder. Proses yang ketiga yaitu adalah proses augmentasi yang pada gambar terjadi pada tubulus contortus distal. Urin sekunder kemudian mengalami penambahan zat seperti urobilin, H+, NH, 4+, dan urea. Penambahan zat-zat ini memberikan warna dan bau pada urin. Augmentasi menghasilkan urin tersier atau urin sesungguhnya. Nah, sekarang kita akan membahas faktor yang mempengaruhi pembentukan urin. Faktor yang pertama adalah hormon antidiuretik atau ADH. ADH merupakan hormon pengatur kadar air dalam urin. ADH kurang menyebabkan volume urin naik. Yang kedua adalah zat diuretik. Contoh zat diuretik adalah air teh yang dapat menyebabkan volume urin naik, reabsorpsi air turun. Faktor yang ketiga adalah suhu, di mana suhu panas, volume keringat bertambah, volume urin menurun. Dan berlaku untuk kebalikannya, suhu dingin, volume urin bertambah. Yang keempat adalah jumlah air atau cairan tubuh. Jika warna urin pekat, maka terjadi dehidrasi. Oke, demikian tadi materi tentang ginjal. Selanjutnya kita akan membahas alat-alat ekskresi yang lain, yaitu paru-paru. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu kita telah melihat dan menonton video yang ada di layar tadi, itu mengenai tentang yang pertama adalah sistem ekskresi, yang kedua adalah alat ekskresi. Tentu saya memberikan atau saya bertanya kepada anak kami, apa itu yang namanya sistem ekskresi? Siapa yang bisa menjawab? Apa itu sistem ekskresi itu pada manusia? Siapa yang menjawab? Masa Tumran bisa? Oke. Silakan berdiri. Oke. Jadi menurut saya sistem ekskresi. Oke. Pengertian dari sistem ekskresi adalah seperti yang telah kita lihat tadi, bahwa dia menjelaskan bahwa sistem ekskresi ini menjelaskan tentang proses-proses pembuangan cairan-cairan ataupun zat yang lebih dalam tubuh kita. Telah dijelaskannya tadi bahwa ada beberapa cara ataupun organ-organ yang berperan dalam hal tersebut, seperti yang saya ingat yaitu ada ginjal, ada paru-paru, ada kulit, dan ada hati. Ya, terima kasih kepada Bapak Saudara. Tepuk tangan bersama. Ya, oke, terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan
jawaban yang tentang tadi adalah sistem ekspresi pada manusia. Pada video kedua, tadi kita lihat adalah mengenai alat ekspresi pada manusia. Nanti pertanyaan Bapak di sini, apa itu alat-alat daripada ekspresi pada manusia? Alat-alat ekspresi pada manusia. Siapa yang bisa menjawab ini? Si Intan bisa, Intan? Bisa? Silakan. Berdiri. Yang pertama ginjal, yang kedua hati, yang ketiga paru-paru, dan yang keempat kulit. Iya, tepuk tangan dulu semuanya. Berarti alat ekspresi pada manusia ini ada 4. Yang pertama tadi adalah ginjal. Ginjal ini ada 2. Ada? 2. Ginjal apakah itu? Kanan dan kiri. Yang kedua paru. Yang ketiga hati. Yang keempat adalah kulit. Itulah alat-alat ekspresi pada manusia yang ada di dalam tubuh. Sudah paham? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik itu bisa menjelaskan hubungan antara struktur jaringan penyusun pada sistem ekspresi melalui diskusi kelompok. Berarti nanti anak-anak kami ini membentuk kelompok untuk mendiskusikan apa saja struktur daripada sistem ekspresi pada manusia. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis pengaruh daripada pola hidup terhadap kelainan pada struktur sistem ekspresi berdasarkan diskusi kelompok yang benar, ya kan? Ya. Dan berkaitan dengan teknologi. Itulah mengenai ada 2 tujuan pembelajaran kita tadi. Silakan ingat-ingat anak kami, apa tujuan pembelajaran yang kita pelajari hari ini tentang sistem ekspresi pada manusia. Yang berikutnya, di sini Bapak menjelaskan bagaimana mekanisme cara pekerjaan kita, cara pembelajaran kita hari ini. Teknisnya adalah membentuk kelompok, lalu di dalam kelompok itu nanti saya bagikan LKPD anak kami. Di dalam LKPD itu kalian diskusikan, menggali daripada informasi tentang sistem ekspresi. Bisa melalui internet, bisa melalui buku-buku bacaan atau buku paket atau buku mata pelajaran yang berkaitan dengan sistem ekspresi. Yuk. Sekarang kita bentuk kelompok kita sesuai dengan kelompok kemarin yang sudah kita susun. Silakan bentuk kelompokmu dari kelompok 1, 2, dan 3, 4, dan 5. Ambil kelompok masing-masing, bentuk dulu. Silakan. Kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2,
Mana tim kemarin? 3, 4, dan yang lain nanti bisa bergabung sama kawan-kawan. Sambil bergerak ya. Lihat. Iya, lu. Nah, ada dekat. Berapa? Lu Oh. Korban kelompok 1. Kelompok 2. Ini kelompok 3. Ini yang Bapak pilih. Masuk sini ya. Yang lain ke sini. 1, 2, 3, 4, 5. Yang 3 boleh.
Sekarang saya bagikan LKP kami. Mana kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Lengkap semua ya? Semua anggotamu sudah lengkap? Sudah. Ini kelompok 1. Ini tugas kalian silakan kerjakan. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4 dan kelompok 5. Bapak memberikan waktu kalian nanti mengerjakan LKPD itu bersama anggota kelompok. Silakan diskusikan apa yang kalian bahas di dalam LKPD itu. Di dalam LKPD. Ya. Dan juga ada bahan bacaan yang sudah saya share di grup kita di Telegram mengenai bahan bacaan atau kajian-kajian literatur berkaitan dengan LKPD itu. Silakan dibuka. Yang sudah membawa HP itu, sudah bawa HP? Sudah ya. Silakan dibuka. Bisa dibuka link YouTube tadi juga bisa. Itu berkaitan dengan alat ekspresi pada manusia. Silakan dimulaikan, dikerjakan, didiskusikan daripada hasil atau lembaran LKPD anak kami. Dipersilakan. Tidak boleh ada ya. Ini aja. Ini anggap serius. Orang mau fefu salah pun. Oh pada mulai. Pada mana tapi nak lu lah fakir dah siapa? Lu ututu fakir dah ni nak di silau. Nak lah pak nak bebe. Okay. Tapi setelah ini olah itu mana? Kita siswa. Oh, klik ngobrol mana? Ya, setiap mudah klik kita. Maksudnya? Setiap ini kelompok 1 kan? Iya Pak. Bagaimana nak? Sudah dapat LKPD-mu? Sudah Pak. Bagaimana dengan LKPD-mu? Bisa kamu pelajari? Bisa Pak. Bisa kerjasama dengan kelompok masing-masing anggotamu? Bagaimana kelompoknya sudah lengkap ini? Sudah Pak. Masih semangat belajar? Walaupun cuaca begitu panas ini ya? Iya. Panas. Silakan semangat belajar. Nah, itu. Yang namanya belajar itu tidak ada bosan,
Apa materi yang kita pelajari hari ini nak? Sistem ekspresi pada manusia. Sistem ekspresi pada manusia. Itu mengenai struktur dan fungsi organ daripada sistem ekspresi pada manusia. Silakan diskusikan masing-masing kelompok anggotamu cara atau mencari di YouTube juga di internet mengenai contohnya sistem ekskresi pada manusia. Apa saja alat-alat ekskresi pada manusia. Silakan diskusikan. Silakan juga berikan ide-idemu kepada kawan-kawanmu. Silakan. Bagaimana kelompok 2? Jeffrey, bagaimana Jeffrey? Masih semangat belajar enggak? Masih Pak. Masih. Berjiwa anak muda kan? Iya Pak. Berjiwa anak muda. Belajar kan semangat. Apa yang kalian kerjakan nak? LKPD materinya di dalam adalah mengenai sistem ekskresi manusia. Itu namanya struktur dan fungsi organ-organ sistem ekskresi yang terdapat pada manusia. Apa saja alat-alat ekskresi pada manusia itu. Kita sekarang sedang panas, suhu panas kan? Panas. Kita mengalami yang namanya berkerip. Kulit itu adalah termasuk alat ekskresi manusia. Karena ada 4 tadi pada saat kita menayangkan daripada video. Ada 4 alat ekskresi itu. Yang pertama ginjal, paru-paru, hati dan kulit. Silakan diskusikan apa yang menjadi tugas kalian di LKPD. Dipersilakan. Semangat belajar, bagi ide, bagi wawasan kepada teman-teman. Sudah paham? Sudah Pak. Ada yang kurang mengerti? Tidak Pak. Ya, silakan dikerjakan. Bagaimana kelompok ini? Aman? Bagaimana siapa yang memberi? Hah? Johan, apa materi kalian lah yang kalian pelajari di LKPD itu? Oke, itu materinya adalah sistem ekskresi pada manusia. Bisa mencari buku juga mengenai alat-alat ekskresi itu bisa, buka-buka buku bisa. Di kelompok 5 tadi ya? Iya Pak. Silakan kerjakan LKPD itu. Silakan diskusikan. Iya Pak. Bagaimana menurut saya? Aman. Materi kalian mengenai sistem ekspresi pada manusia. Semangat belajar. Semangat.
boleh, jangan ragu-ragu. Kita adalah saling belajar. Apa yang kurang dipahami oleh kami, silakan ditanyakan sama Bapak. Jangan segan, jangan malu bertanya. Karena pepatah mengatakan, malu bertanya. Bagaimana lagi satu? Semangat? Semangat Pak. Semangat. Bagaimana tadi pagi SB 1? Sudah sarapan? Sudah Pak. Sudah. Gimana? Siap. Aman Pak. Aman? Aman Pak. Oke. Gimana LKPD kalian? Sudah mulai dikerjakan? Ya Pak. Ini kerja-kerja. Lagi dikerjakan. Yang tampil nanti kelompok, ini kelompok 5 dan kelompok 1 ya. Yang kita nanti kelompok 5 duluan, baru kelompok 1. Silakan sajikan, tampilkan daripada hasil LKPD anak itu. Silakan diskusikan satu sama lain. Silakan kawasanmu bisa mencari di internet, di YouTube, belajar untuk mencari materi mengenai struktur dan fungsi organ daripada sistem ekspresi pada manusia. Dan ada buku referensi. Buku kita ini sangat lengkap. Ya, ada di situ. Siapa? Man. Perdana dia. Kalau gitu teman aman. Selama coba keliling dulu sekali. Oke. Geser, nggak muat ini. Geser. Geser depan, nggak muat.
Kalau yang ada yang kurang mengerti, yang kurang paham, boleh mulai dipertanyakan mengenai daripada struktur dan fungsi organ daripada sistem ekskresi pada manusia. Kita tahu tadi bahwa ada 4 alat ekskresi pada manusia. Harus kalian pahami dulu apa itu ekskresi. Ekskresi itu adalah pengeluaran pada manusia atau alat-alat keluar daripada manusia ini. Bagaimana? Sudah mulai dipahami? Sudah paham materinya? Sudah ya? Bagaimana Tuhan? Albert. Itu apa? Oh ini hampir sama dengan ini kemudian. Dulu apa udah terpotong jadi 2 video jadinya tua. Apa udah mau telepon ada. Kunci. Ingat tuh bicara lagi. Kusul berapa? Utang pun. Nanti kamera. Bagaimana? Setelah kita mau
Yesus kelompok lengkap. Oke, dari kelompok 5, bagaimana kelompok 5 sudah mulai? Sebentar lagi. Kelompok 1 sudah mulai ya? Bagaimana kelompok 5 atau mana yang duluan? Kelompok 1 atau kelompok 5? Kelompok 5. Dipersilakan. Baik, kelompok 5 mau menampilkan hasil daripada LKPD mereka. Mari kita bersama-sama mencermati apa yang menjadi hasil yang mereka diskusikan dalam LKPD mereka masing-masing. Dipersilakan. Kepada kelompok 5 dipersilakan. Ini anak-anak muda. Baik, kelompok yang lain juga coba diperhatikan. Ini kelompok 5 ini mempresentasikan daripada hasil LK mereka. Kepada kelompok 5 kita berikan kesempatan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kelompok 5 untuk menjelaskan hasil kelompok kami tentang sistem organ suksesi pada manusia. Kepada teman kami, perkenalkan nama saya Pendi Putra Keswaru dan perkenalkan nama saya Masa Kubradoru. Perkenalkan nama saya Tuan Ali Nur. perkenalkan nama saya Paulus Natalis. Langsung saja kami akan menjelaskan tentang ekspresi pada manusia. Yang dijelaskan oleh teman kami dipersilakan. Baik, teman-teman semua, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang LKPD yang barusan Bapak bagikan di setiap kelompok kita. Jadi ada beberapa jawaban yang telah kami susun di sini. Dan sebelum itu kan sudah kita sudah kita tonton tadi video yang telah ditayangkan Bapak. Jadi saya ingin menanyakan kembali apakah teman-teman semua masih ingat atau tidak. Oke? Apakah teman-teman semua masih ingat apa saja organ-organ yang berperan dalam sistem ekspresi pada manusia? Masih. Oke. Satu orang dari kelompok satu organ saja disebutkan. Satu. Oke, kulit. Dan kelompok 2 paru-paru. Kelompok 3 ginjal. Kelompok 4 oke, semua telah memberikan jawaban-jawaban yang tepat. Tepukan Kembali. Oke, langsung saja kami berikan jawaban kami. Yang pertama ada di situ yaitu kita disuruh untuk memperhatikan gambar. Oke, di gambar nomor 1 ada apa itu? Gambar apa itu? Ginjal. Ginjal. Kedua, Kulit. ketiga, Paru. keempat, Hati. Oke, disuruhnya kita untuk menganalisis struktur dan fungsi organ ekspresi tersebut serta menjelaskan hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke, yang pertama tadi ada ginjal. Organ ekspresi manusia. Oke, yang pertama tadi ada ginjal. Oke teman-teman semua, di sini ada beberapa fungsi dari ginjal. Jadi dalam tubuh kita ini ada sekitar 3 liter air yang dikeluarkan oleh tubuh kita teman-teman semua tanpa kita sadari. Jadi dari mana saja air-air tersebut, yaitu diambil dari cairan-cairan ataupun zat-zat yang berlebihan yang bisa membahayakan tubuh kita ketika tidak dapat dikeluarkan. Jadi ginjal termasuk merupakan organ yang dapat berfungsi mengeluarkan zat-zat tersebut.
Jadi ada salah satu fungsi ginjal yang telah kami cari, yaitu untuk menjaga keseimbangan air dalam tubuh kita. Contohnya kita terlalu banyak mengonsumsi air, maka ketika tubuh kita tidak terlalu membutuhkan air tersebut, maka ginjal akan membuangnya keluar air tersebut melalui urin kita. Namun kalau air tersebut ataupun ketika air berkekurangan dalam tubuh kita, maka ginjal ini akan mengurangi pengeluaran air tersebut dalam tubuh kita. Jadi satu buat yaitu menjaga keseimbangan air dalam tubuh kita. Oke, saya ingin mau tanya sama teman-teman semua, apa yang dikeluarkan oleh ginjal? Ataupun apa itu zat yang dikeluarkan oleh ginjal? Ada yang bisa jawab? Ada yang tahu? Oke, sepertinya teman-teman semua apa? Urin. Oke, betul banget. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Benar banget yang telah dikatakan oleh kelompok satu, yaitu yang dihasilkan oleh ginjal yaitu ada urin. Apapun ada urin. Oke, setelah kita selesaikan di gambar nomor 1, sekarang kita lanjut pada nomor 2, yaitu ada kulit. Oke, di mana dulu letak kulit? Coba tunjukkan di mana dulu. Ini. Oke. Jadi ada fungsi kulit ini, yaitu merupakan sebelum itu organ kulit ini merupakan organ terbesar penyusun tubuh kita, yaitu dimulai dari permukaan tubuh, yaitu membentang dari kepala hingga sampai ujung kaki kita dan jari-jari kita. Terus yang dihasilkan kulit ini yaitu ada keringat. Oke, lanjut nomor 3, yaitu ada paru-paru. Nah, paru-paru ini telah kita pelajari pada pembelajaran minggu lalu. Siapa yang masih ingat apa fungsi dari paru-paru? Angkat tangan. Bagus. Yaitu salah satunya adalah namun di pelajaran organ ekskresi pada manusia memang betul yang teman-teman katakan tadi, yaitu memompa darah di seluruh permukaan tubuh. Namun ada fungsi yang telah kami cari selain yang tadi itu, yaitu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kita singkat aja O2 dan CO2. Nah, sudah jelas tadi bahwa paru-paru ini berfungsi sebagai pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi udah fix bahwa yang dihasilkannya itu adalah karbon dioksida. Karena itu yang kita keluarkan. Kalau O2 apa? Kita hirup. Nah, yang dihasilkan itu CO2. Yang ketiga adalah keempat ada hati. Hati berfungsi sebagai menetralkan. Contohnya ada bakteri-bakteri ataupun racun-racun yang masuk ke dalam tubuh kamu, maka hati ini akan berfungsi sebagai
penghancur dari bakteri-bakteri tersebut. Jadi yang dihasilkan juga di ini yaitu ada cairan pembeduh. Nah, contohnya cairan empedu ini berfungsi untuk ketika kita melakukan terjadi sistem pencernaan dalam tubuh kita, maka ketika kekurangan lemak, maka cairan empedu ini akan dikirim di makanan tersebut. Nah, tapi Oke, untuk nomor 1 ada yang kurang mengerti? Mengerti semua? Mengerti. Oke, kalau mengerti di nomor 1, maka kita lanjut pada nomor 2. Bisa kita hapus ini ya? Bisa. Oke, di nomor 2 merupakan, perhatikan gambar peristiwa berikut. Gambar pertama, gambar apa itu? Dua anak kecil yang sedang bermain. Oke, gambar kedua. Oke, ketiga. Satu-satu kita bahas. Kita mulai dari gambar pertama yaitu kita buat aja berkeringat. Oke, sebelum itu apa saja kegiatan-kegiatan yang bisa membuat kita berkeringat? Olahraga, lari-lari, terus kerja. Oke, semua itu benar. Ketika kita melakukan aktivitas yang telah teman-teman katakan tadi, maka kita akan menghasilkan keringat. Oke, kita buat Oke, yang ada pertanyaan tersebut, kulit merupakan salah satu organ ekskresi yang berfungsi mengeluarkan keringat. Berdasarkan gambar ilustrasi tersebut, analisis faktor apa saja yang mempengaruhi proses pengeluaran keringat. Nah, setelah kita melihat gambar itu, maka kita identifikasi ataupun kita simpulkan apa saja kegiatan yang dapat menyebabkan kita mengeluarkan keringat. Oke, yang pertama tadi adalah berkeringat. Nah, seperti yang telah teman-teman katakan tadi bahwa seperti kita berolahraga, bekerja, berlari-lari ataupun kegiatan yang bersifat olahraga ataupun membuat capek, maka kita akan menghasilkan keringat. Nah, itu merupakan salah satu dari faktor keluarnya keringat kita. Jadi tadi apa? Ya, kita buat aja di sini olahraga, ayo jaga. Ini nomor 2. Berlari-lari, kerja, dan lain-lain. Oke, yang kedua adalah berolahraga. Nah, udah pasti dong ya kalau kita berolahraga itu kita akan mengeluarkan yang namanya keringat. Kalau teman-teman semua sudah berolahraga tapi tidak mengeluarkan keringat, mungkin teman-teman semua tidak sungguh-sungguh melakukan olahraga sehat. Olahraga sehat. Oke, berolahraga. Contohnya seperti apa? Di gambar ini contoh olahraga apa itu? Lari, nge-gym.
kenapa dicantumkan di situ minum air, orang yang sedang minum air? Apakah itu menyebabkan kita berkeringat? Menyebabkan. Oke, kata teman kita Arban menyebabkan. Ada yang lain? Ada yang lain? Ada yang lain? Ada yang mengatakan bahwa teman kita Albert tadi mengatakan bahwa ketika kita minum air itu salah satu penyebab dari keluarnya keringat. Apakah betul? Betul. Oke, kata-kata teman semua betul. Namun saya ambil satu kesimpulan bahwasanya memang benar yang teman-teman katakan, namun tidak langsung terjadi, melainkan butuh proses dulu. Contohnya kita minum air, terus air tersebut akan masuk ke seluruh tubuh kita. Nah, contohnya kita terlalu banyak meminum air, kita kembali ke fungsi ginjal. Ginjal berfungsi sebagai untuk menyeimbangkan air dalam tubuh kita. Ketika berlebihan, ginjal akan mengeluarkan air tersebut melalui urin. Namun ketika kekurangan air, maka ginjal akan menjaga pengurangan keluarnya air tersebut. Nah, teman katakan tadi bahwa air dapat menyebabkan keringat. Nah, setelah kita teliti bahwa air itu tidak langsung menyebabkan kita berkeringat, melainkan butuh proses dulu. Oke. Itu saja penjelasan dari kami. Jika ada yang masih kurang mengerti, kami persilakan. Iya, itulah penjelasan daripada kelompok 5 tentang LKPD yang mereka kerjakan atau LKPD yang mereka diskusikan. Kalau ada anak kami dari kelompok yang lain yang ingin menyampaikan pertanyaan, 1-2 orang saja diberikan kesempatan. Dari kelompok yang sudah apa tadi? Yang pertanyaan tadi dipersilakan. Si Niscaya. Ya. Pada anak kami Niscaya diberikan waktu. Oke, baik, terima kasih kesempatan ini. Kami dari kelompok 4 akan bertanya mengenai sosial ekspresi pada manusia. Nah, jadi tadi kalian membahas mengenai apa saja alamat pada organ sistem ekspresi pada manusia. Jadi kami juga ingin tahu apa saja sih gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem ekspresi pada manusia. Oke. Pertama kepada Niscaya dulu. Ya, kami kembali kepada penyaji atau presentasi untuk menjawab pertanyaan daripada Niscaya. Oke, teman-teman semua, bagus banget pertanyaan yang telah diberikan oleh teman kita Niscaya, yaitu apa saja gangguan ataupun kelainan yang terdapat dalam sistem ekspresi manusia. Nah, ada beberapa kelainan yang telah kami catat di sini yang secara umum telah kita rasakan bersama-sama, yaitu ada jerawat. Di mana biasanya ada jerawat? Di wajah, di kulit kaki. Nah, jadi kan kulit tadi termasuk merupakan organ yang berperan dalam sistem ekspresi. Jadi jerawat merupakan salah satu penyakit yang ada di kulit kita. Jadi itu merupakan salah satu kelainan pada sistem ekspresi manusia. Nah, selanjutnya adalah ada uremia. Mungkin ini sedikit sebenarnya teman-teman semua baru mendengarkan hal ini, yaitu uremia, yang artinya bahwa penyakit yang terbawanya urin ke dalam aliran darah yang disebabkan adanya kebocoran pada salah satu saluran di dalam nefron. Nah, ini terjadi pada ginjal kita. Ketika urin kita masuk ke dalam rusak, maka dia akan mengalir ke aliran darah kita. Maka itu akan menyebabkan yang namanya uremia. Nah, ada juga yang disebut dengan nefritis. Artinya bahwa penyakit peradangan pada nefron karena bakteri yang namanya Streptococcus yang masuk melalui saluran pernafasan. Nah, ini terjadi pada paru-paru kita. Ketika bakteri yang telah saya sebutkan tadi masuk dalam sistem pernafasan kita, maka kita
maka peradangan pada nefron bagian paru-paru kita akan mengalami yang disebut dengan penyakit. Nah, itu saja penjelasan singkat dari pertanyaan komunikasi saya. Apakah berarti? Iya, sangat luar biasa penjelasan dari kelompok 5 ini tentang pertanyaan yang diberikan oleh Niscaya. Bagaimana dengan anak kami Niscaya? Sudah paham dengan pertanyaan yang kamu berikan kepada penyaji? Sudah paham ya? Masih ada lagi satu orang lagi? Masih mereka akan berikan kesempatan satu orang lagi? Ada tidak? Sudah paham semua? Sudah paham? Ya, tepuk tangan kepada kelompok 5 dulu. Para kelompok 5, terima kasih banyak untuk presentasinya, sangat luar biasa dan sangat semua anak kami bisa paham. Para kelompok 5 kami itu. Tepuk tangan lagi dong mereka. Sekarang kita tampilkan atau kita lihat presentasi dari kelompok 1 tentang juga LKPD yang mereka kerjakan. Kepada kelompok 1 diberikan kesempatan. Mana ya? Baik teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan kepada kami menyaksikan hasil diskusi kami tentang LKPD kami. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami. Saya adalah Sandra Boya sebagai moderator. Sebelah saya Arek Asia yang sebagai penjelasan pertama. Lestadia sebagai penjelasan kedua, dan teman kami Intan dan Berkas sebagai penjawab pertanyaan dari sini. Baik, langsung saja kami akan masuk pada penjelasan pertama kepada teman kami Intan. Silakan. Di sini ada pertanyaan kreatif. Oke teman-teman, di sini kami akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan kepada kami. Itu pertama, salah satu proses metabolisme tubuh adalah melakukan proses pengeluaran yaitu sistem ekskresi. Analisislah struktur dan fungsi organ ekskresi tersebut serta jelaskan hubungannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang pertama yang saya jelaskan yaitu ginjal. Apa hubungannya dengan ginjal? Itu ginjal ini menyaring hasil metabolisme tubuh yang berada di dalam darah dan akan membuat massa
mempengaruhi pengeluaran keringat adalah 1. Suhu lingkungan, 2. Aktivitas tubuh, 3. Emosi, dan 4. Kondisi psikis. Oke teman-teman, sekian dari hasil diskusi kami dari kelompok 1. Jika ada pertanyaan dari teman-teman kami persilakan. Iya, itu kelompok 1 telah mempresentasikan daripada hasil LKPD mereka ini. Ini sangat menarik sekali materi yang mereka jelaskan. Namun kelompok 1 ini tidak menutup kemungkinan kalau ada anak kami yang kurang paham terhadap materi yang mereka jelaskan, diberikan 1 orang saja untuk bertanya. Dipersilakan. Dari kelompok 2 itu bertanya. Pertanyakan sini, apa yang akan terjadi jika tubuh tidak memiliki sistem ekspresi? Baik, terima kasih. Iya, tepuk tangan kepada apa dulu? Ya, kami persilakan kepada kelompok penyaji untuk menjelaskan daripada pertanyaan si Jeffrey. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari teman-teman kami. Pertanyaan tadi apa yang akan terjadi jika tubuh tidak memiliki sistem ekspresi? Semua manusia memiliki sistem ekspresi, kecuali jika sistem ekspresinya tidak normal, maka akan menyebabkan banyak zat berbahaya yang dapat menumpuk di dalam tubuh dan mengakibatkan suatu penyakit. Dan salah satu penyakitnya yaitu batu ginjal. Sekian jawaban dari saya. Ada dengan Iya, tepuk tangan dulu. Bagaimana anak kami Jeffrey? Sudah paham ya? Demikianlah penjelasan daripada kelompok 1 tentang pertanyaan daripada anak kami Jeffrey. Oke teman-teman, sekian dari hasil presentasi kami kelompok 1. Terima kasih. Baik, kita telah melihat tadi teman-teman kalian sangat luar biasa untuk mempresentasikan daripada hasil-hasil LKPD, walaupun tidak semua tampil, tetapi ada utusan tadi, ada kelompok 5, ada kelompok 1, sangat luar biasa penampilan mereka. Tepuk tangan dulu. Namun saya perhatikan tadi bahwa setiap presentasi, setiap anak kami melakukan menampilkan daripada hasil LKPD, ada banyak yang menjadi kelemahan, kekurangan, dan juga ada kelebihannya. Kelebihannya yang pertama, anak kami itu bisa memberikan penjelasan materi terkait pelajaran yang telah. Yang kedua, itu anak kami itu sangat percaya diri dalam menyampaikan penjelasan-penjelasan daripada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kalian. Tetapi kekurangan kalian, saya lihat tadi adalah kurangnya kekompakan dalam kelompok. Nah, itu yang saya lihat tadi ya. Itu menjadi perubahan anak kami ke depan pada saat diskusi kelompok di depan kelas. Sudah paham itu? Sudah. Tapi saya berikan penegasan kepada anak kami. Atas presentasi anak kami ini, supaya bisa ditingkatkan lagi, diperbaiki daripada yang kita pelajari hari ini. Yang sudah anak kami presentasikan itu ditingkatkan, dirubah caranya. Sudah paham? Sudah paham. Setiap kelompok yang sudah tampil ini sangat-sangat luar biasa. Sekali lagi berikan tepuk tangan.
pelajari itu adalah struktur dan fungsi organ sistem pernapasan pada manusia, saya minta kami untuk menarik kesimpulan apa dari kesimpulan materi yang kita pelajari hari ini. Dari kelompok 1 dulu. Apa kesimpulan? Silakan berdiri dulu. Silakan berdiri. Ustaz suara. Oke, kesimpulan dan hadapan kami atau pada materi pada hari ini itu kami dapat mengetahui apa saja sistem ekspresi pada manusia dan apa saja alat yang berhubungan dengan sistem ekspresi tersebut. Itu seperti hati, ginjal, paru-paru, dan juga kulit. Ya, Ya, tepuk tangan dulu sama kelas. Dan kepada yang lain juga, kepada anak kami yang lain, supaya apa kesimpulan yang disampaikan oleh Keisha, silakan dicatat di dalam buku. Itu menjadi bahan bacaan. Ada lagi yang memberikan kesimpulan daripada materi kita hari ini? Iya, si Mister. Persilakan. Oke, jadi terima kasih kesempatan kepada saya. Jadi betul sekali kesimpulan yang telah diberikan oleh teman kami Keisha tadi mengenai sistem ekspresi. Namun di sini saya akan menambahkan beberapa kesimpulan lagi bahwa sistem ekspresi ini merupakan salah satu sistem yang penting bagi kesehatan kita, khususnya kita manusia. Jadi mekanisme ini bertanggung jawab untuk membuang limbah sisa metabolisme dan racun yang ada di dalam tubuh kita. Jadi semua peran-peran tersebut diperankan oleh beberapa organ-organ tadi seperti ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Sekian dan terima kasih. Iya, terima kasih. Daripada kesimpulan materi yang kita ajarkan hari ini, saya rasa sudah cukup paham kami mengenai materi-materi kita hari ini. Namun saya minta dulu LKPD yang sudah dikerjakan masing-masing kelompok supaya diserahkan. Silakan. Setelah dikumpulkan LKPD, ada tugas individu yang saya bagikan kepada anak kami, dan ini dikerjakan soal ini dan akan dikumpulkan besok. Sudah paham? Ini pekerjaan ini adalah individu bukan kelompok. Paham kan? Saya tegaskan bahwa ini tugas ini dikerjakan di rumah, besok dikumpulkan. Ini menjadi penilaian kepada kami. Bagaimana kemampuan anak kami itu dalam menguasai materi kita hari ini. Jangan hanya pura-pura paham kan? Tapi tidak mengerti. Sudah paham? Namun untuk minggu depan materi kita yang kita ajarkan adalah mekanisme pembentukan urin. Apa? Mekanisme pembentukan urin. Itu materi kita pada minggu depan. Dan saya harap anak kami ini bisa lebih belajar lagi. Jangan seperti hari ini. Ada yang malas-malas, ada yang ngantuk, dan ada yang hanya sedikit hanya berpura-pura belajar. Iya ya. Kalau boleh materi ini adalah materi mengenai mekanisme pembentukan urin ini. Kalau boleh anak kami itu silakan cari
naik surga. Sudah paham tuh? Demikianlah pertemuan kita hari ini, dan saya rasa cukup sangat paham sekali dan sudah cukup jelas apa yang harus kita pelajari hari ini. Demikian pembahasan kita, mudah-mudahan bisa dicermati dan bisa berubah dengan kami dan bisa dijalankan di dalam hati. Demikian, dan sebelum kita pulang, mari kita menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan yang dipimpin oleh siapa? Niscaya. Kepada anak kami niscaya kami persilakan. Oke, baik teman-teman, karena sebentar lagi kita akan mengajukan tes kita pada hari ini, baik kita mau berdoa. Baik, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ada siswa. Ya Bapa kami di surga, kami berdoa kepada Tuhan, semoga segala berkat dan Tuhan kepada kami semua, sehingga dari pagi tadi Bapa Tuhan telah menjaga menolong kami sehingga pada sampai siang ini kami bisa mengakhiri aktivitas kami dengan lancar dan tidak terjadi apapun Bapa. Tuhan terima kasih Tuhan Tuhan selalu berada di samping kami, membimbing kami di setiap aktivitas kami pada hari ini. Kami berdoa juga pembelajaran yang telah kami pelajari pada hari ini sehingga bisa menjadi bekal bagi kehidupan kami di masa depan yang akan datang. Tuhan, tinggal dari permohonan kami sementara kami mengakhiri aktivitas kami. Berkatilah kami dimanapun kami berada setelah di tempat ini Bapa. Tinggal dari permohonan kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah pertemuan kita hari ini, dan supaya kami bisa dilindungi oleh Tuhan, supaya kita sehat, bisa kita ketemu besok. Dan jangan lupa demikian, selamat siang.